Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya scan dokumen dengan menggunakan scanner Fujitsu 7180 dengan menggunakan software NAPS2. Hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu adalah scanner Fujitsu 7180. Bisa menggunakan device laptop ataupun PC, software NAPS2, dan driver scanner Fujitsu 7180. Tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah instalasi aplikasi NAPS. Klik software aplikasi NAPS. Untuk bahasa kita pilih English, kemudian OK. Di sini kita pilih Accept, lalu Next, lalu kita pilih Next. Di sini kita bisa munculkan aplikasi NAPS di layar desktop ataupun tidak. Kemudian Next, lalu Install. Di sini kita klik Finish. Setelah aplikasi NAPS sudah terinstall, kita instalkan terlebih dahulu driver scanner Fujitsu 7180. Klik driver scanner Fujitsu 7180. Lalu kita Next, lalu kita pilih Next, lalu kita pilih Accept, lalu Install. Tunggu hingga proses penginstalan selesai. Setelah selesai instalasi driver scanner dan software NAPS, lanjut nyalakan scannernya. Bisa kita perhatikan, di bagian belakang scanner Fujitsu 7180 ini terdapat 3 port. Yang pertama ada port USB, yang kedua ada port power, dan ketiga ada port eksternal. Yang kita gunakan hanya 2 port, yang pertama port power, dan yang kedua port USB. Ini adalah tampilan awal pada aplikasi NAPS. Pada bagian bar atas, terdapat beberapa tools yang nantinya digunakan untuk membantu memulai scan maupun hasil dokumen yang sudah terscan. Di bagian pojok kiri bawah, terdapat tools zoom yang berfungsi untuk mengatur jarak dekat ataupun jauh pada layar. Memulai scanning dokumen. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan aplikasi NAPS yang sudah terkoneksi dengan scanner Fujitsu 7180. Hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu menyeting driver scanner terlebih dahulu. Klik Tools Profile. Tool Profile ini berfungsi untuk menambahkan driver scanner yang akan digunakan. Ini adalah tampilan awal pada Tools Profile. Kita klik New. Di sini kita pilih Twine Driver, lalu pilih Choose Device. Lalu pilih driver scanner yang sudah kita instalkan, yaitu Paperstream IP FI7180. Klik Select. Lalu kita pilih Use Native UI. Klik OK. Setelah driver scanner kita tambahkan, klik kanan pada driver scanner, lalu pilih Set Default. Lalu kita klik scan. Di bagian layar akan muncul tampilan Twine. Sebelum kita memulai scan dokumen, kita setting aplikasi NAPS-nya terlebih dahulu. Klik simbol arah panah, setelah itu akan muncul tampilan setting Twine. Di sini saya akan menggunakan settingan yang diperuntukkan untuk scan dokumen. Di bagian basic setting, hal yang perlu kita setting terlebih dahulu yaitu image mode. Di bagian image mode, kita gunakan automatic color detection. Automatic color detection berfungsi untuk mendeteksi warna secara otomatis. Di bagian paper source, kita gunakan feeder both side. Feeder both side ini berfungsi untuk menangkap dua sisi dokumen, depan dan belakang. Di bagian resolusi, kita gunakan 300 dpi dengan menggunakan resolusi scan yang standar. Lalu di bagian paper size, kita gunakan ukuran yang sesuai dengan dokumen yang kita akan scan. Lalu klik image setting. Di bagian black and white, kita gunakan settingan dinamik. Lalu di bagian clean up kita aktifkan. Cleanup ini berfungsi untuk membersihkan kotoran pada hasil dokumen.
Lalu di bagian drop out color kita gunakan none. Fungsi drop out color ini untuk membuang warna yang ada hasil pada dokumen. Lalu klik back setting. Di bagian cropping kita pilih automatic size. Cropping automatic size ini berfungsi untuk mengcropping hasil scan secara otomatis sesuai dengan ukuran dokumennya. Lalu di bagian rotasi kita pilih rotation automatic. Rotasi otomatis ini berfungsi membalikkan dokumen secara otomatis ke arah yang benar. Lalu di bagian hole punch removal kita aktifkan. Hole punch removal ini berfungsi untuk menghilangkan lubang pada hasil dokumen. Lalu klik paper feeding setting. Di bagian multi-feed detection kita pilih detect. Apabila kita mengaktifkan multi-feed detection, ini akan menghindari dokumen yang bertumpuk atau saling menempel. Lalu klik batch setting. Di bagian continue scan kita pilih automatic. Continue scan apabila diaktifkan dengan automatic, dia akan meng-scan secara otomatis pada saat kita memasukkan dokumen yang baru. Setelah settingan yang kita inginkan selesai, lalu kita save terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paper sort. Yang pertama ada front side. Usahakan setiap kita memulai scan, kepala kertas berada di bawah. Front side ini berfungsi untuk menangkap sisi depan. Ini adalah hasil dari settingan front side. Selanjutnya, saya akan mencoba settingan backside. Backside ini berfungsi untuk menangkap sisi belakang. Ini adalah hasil dari settingan backside. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan settingan both side. Bisa kita perhatikan, di sini saya menggunakan kertas yang depan belakangnya terdapat tulisan. Both side ini berfungsi untuk menangkap sisi depan dan belakang kertas. Ini adalah hasil dari scan menggunakan settingan both side. Setelah semua dokumen selesai di scan, jangan lupa kita save terlebih dahulu. Klik tool save PDF di bagian bar atas. Misalnya kita simpan file PDF ini di folder dokumen. Lalu berikan penamaan pada file. Untuk mengecek hasil save PDF, kita bisa ke bagian toolbar atas yaitu import. Di sini kita masukkan file PDF yang sudah kita save tadi. Sekian tutorial yang bisa saya jelaskan di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat videonya. Terima kasih.